dengan Suyonya. Ya, ini tebak Lele ngomong apa? Lele ngomong, XP-nya boleh buat gue gak sih? Baxia-nya gitu. Baxia XP? Baxia XP. Oke. Baxia XP. Mainkan adalah kondisi kalau fans ini sih, waduh Granger gue di ban nih. Apakah gue harus pick dari Harit ataukah gue pick harus dari Kimi? Bisa? Kimi? Iya, Kimi kenapa nggak di pick ya untuk mid ya? Ya, tapi agak susah di first ya. Sekarang sih kalau Gue gue lihat lagi ya, happy banget tau main Kimi. gue lebih suka mereka ambil Valentina. Valentina. Iya. Buat ngambil ini Forza sama Valentina. Talianya ya. Tuh kan? Nggak jungler kan? The Baxia-nya. power of Leo is within my hands. Nggak jungler. Bisa jadi XP kalau nggak Romer. Kalau gue sekarang lebih suka di XP. Kalau menurut gue dengan line up seperti ini di EVOS. Badangnya justru di Romer ya. Badangnya di Freddy, Romer. bro. Kenapa gue bilang EXP-nya di arah Lele dengan Baxia? Dari tadi permainan Lele itu ngebuka badan. Dia jadi badan, bukan Iya. deal damage. Nah itu cocok untuk Baxia seperti ini. Biarkan nanti Aul dengan badangnya yang bermain dengan apa Cari namanya? momennya. Iya cari momennya. Seorang S udah tinggal clean aja. Tapi sebenarnya kalau gue lihat ya dari game pertama ya, Lele sama Aul tuh udah mulai nyatu sih. Dalam artian kayak mereka tahu follow up-nya gitu loh. Kayak udah satu otak kayak kita, lo tau gak sih? Betul, Kayak dia masuk chemistry. langsung di follow up. Iya. Nah, Chemistry-nya udah. tapi sekarang ngomongin Kara S itu nggak bisa sama sekali dia masuk. Nggak bisa. Lihat udah ada Fredrin, udah ada sosok dari Kalea juga. Kalea udah bisa di masuk dia. Top slam ya. Dan dia bisa masuk dari flank dan targetnya itu Pasha. Untungnya enak. Ini gue kalau jadi Joy Apa? sih, Kornet. apa? Tuh, band dari Todak apa? Band dari Toda karena kita pasti. Ada api-apinya. Ini aku kosongin nih sengaja yang tengah. Iya, ini dia Biar kelihatan. pasti di MM kalau nggak di mid, ya kan. Cuma biasanya kalau gua ngomong nggak dibantu nih, nggak ada suara Mr. Bim Bim. Jadi Gue mau gua, ada Mr. Bim. Jadi- Gila ya, Suzon. jadi gua akan tebak ini Moskov dari Toda kan. Oh. Nunggu Bim Bim ngomong kamu Enggak. pasti. Iya. Ada flame-flame-nya itu kalau yang gue kalau gue lihat kalau ada flame-flame-nya harusnya Valir nggak sih? Valir. Valir. Ada flame-flame-nya soalnya. Ada flame-flame-nya. Tahu Bang Kornet? Nggak lucu banget. Soalnya dulu Mr. Bim Bim ini sebelumnya di Rusia dia bukan di Bulgaria. Iya. Dia lebih pihak ke saya dulu. Oh, sekarang ganti ya. lagi. Iya makanya lucu banget. Oke. Nggak, gue kan nebak ada flame-flame-nya. Apalagi Iya, ada iya. Kita flame. buka jawabannya Apakah ya. Moskov atau Valir? Wih, bener. Ada flame-flame-nya. Valir. Ada flame-flame-nya nih. Suaranya masuk ke dia ya? Masuk yang flame. Ada flame-nya kan. Makanya Masuk lu ya? gimana gue mau nebak kalau lu berisik. Oh iya, sorry. Iya. Kari ya. Oke, Kari ini Gitu. bakal ditutup mengingat memang ada dua frontliner tebal. Pantesan dia nggak connect gue ngomong apa Ji ke Nevin tadi. Ternyata nggak masuk suaranya. Emang harus nggak masuk. Kalau masuk bahaya dong. Udahlah. Ada flame-nya. Kamu kan dengar flame yang dia ngomong flame-nya? Ada. Oh, ya udah itu dari situ kita. Tapi kan itu udah lama banget, maksudnya. Oke, kita lihat di mana Patrix ya. Kalian tuh mendengar sesuatu yang aku nggak denger ya? Enggak, Serius? serius sama kita denger ya. Oh sama ya udah. Heeh. Nah, sekarang kita akan bahas draft lagi. Oke. Aduh, Ji. Balik lagi ke draft ya. Nevin enak Iya, baik-baik Ji. Jangan lu tuh canda-candain terlalu over. Kurang Kasian. baik apa gue juga. Iya. Dari Kalau gue cuak ya. Nah, Patrix bermain front to back berarti ya. Kalau ngomongin karena front to back ini gue jujur ngelihat sosok dari Joy ini agak cukup berat karena Beatrix di arah mid late game udah pasti Joy nggak bakal bisa dapetin dia. Dan ternyata dengan sosok dari Bruno dia juga ingin menghempaskan Sorofredi dan Kimi di arah mid lane. Gila sih. Tapi oke lah. Jadi ada bantuan juga daripada Joy-nya yang kalau misalkan kena stun terus menerus ya. Entah dari Rosemary atau Tane. Atau si Tane bener. Kalau gue lihat di sini malah tim EVOS akan tabrak front to back-nya. Pasti akan tabrak. Cuma perbandingannya di sini adalah EVOS punya keuntungan dengan Joy untuk bisa bermain flanking dan kondisi Todak mereka harus punya EXP yang dimana EXP-nya ini tergantung mau nge-cover Beatrix atau mau initiate. Kalau menurut gue cover Beatrix. Gatot kaca. Cover Beatrix jangan Gatot kaca dong. Gue mikirnya Gatot entah kenapa biar bisa Initiate, yang bisa initiate bisa gitu loh. ngebuka Punya juga. crowd control. untuk apa dong kalau bukan Gatot? Bisa Ruby. Ruby? Bisa Ruby. Ruby ya? Gak masalah. They will only make my Oh blade beda, sharp. wah sama-sama damage. lebih ini ya. Berat Lebih sih. ngerusak juga ya. Oke. Flank ngacak-ngacak bener-bener ngacak-ngacak musuh. Oke sih.
Ini pilihan apa? Pertama kalinya juga Benedetta muncul tadi dengan 0 pick ya di Battle of Tapi Gamers. Nevin, kamu tahu nggak sih si Bennett ini? Tapi aku nggak tahu ini beneran apa nggak ya? Aku pengen nanya sebagai analis terbaik Indonesia kita ya, Nevin. Nevin, kalau Benedetta itu dari rumput satu ke rumput lain ya, dia pakai basic attack, dia hold, itu nggak ke-detect ya di musuh ya? Coba dijawab Bang Oji. Katanya enggak. Aku pernah lihat yang di nge-post. TikTok. Iya, Oh, di post. dia kalau Itu bener nggak? pindah-pindah ditahan. Iya, pindah-pindah ditahan. Jadi kita nggak ketahuan di bush yang mana. Itu bener nggak? Nevin sebagai Aku pemain belum Benedetta cek juga ya. kan? Enggak pernah main Benedetta dong. Aku bukan user XP. Kamu user apa? Aku user roam. Bang Oji udah tahu gimana kuatnya Minotaur aku. Ya Allah, Mino. Kalau bisa itu gua delete. Terakhir gue main sama Eko, dibilang lo net kayak gak ada hero lain aja nge-pick Mino digituin Ya gue udah main sama sama Eko. kan? Iya. Sama kan? Sama kan? Sama kan? Gak usah harus pakai lu bertanya ke gua seperti apa Minotaur Nevin. Jadi mari kita menyaksikan, kita Baiklah. reset semua. EVOS harus reset, gak boleh bawa hype dari kemenangan yang sebelumnya. Dan Todak ini dengan draft yang cukup kuat menurut gua dan cukup solid. Jadi kalau misalnya Kimi harus pakai Purify untuk kali ini kondisinya. Tapi kalau Kimi pakai Purify akan terkejar oleh sosok dari Benedetta bersama dengan Fancy Nancy juga harus pakai Purify. Yes, dan itu dia mereka respect is the key. Jadi kita menuju ke dalam Land of Down. Yes, apakah harapan doa dari Nevin yang ingin match ini menjadi 2-1 akan terwujud oleh Todak atau justru EVOS yang tidak akan menyanyiakan karena ini match, balik lagi kita akan selalu bahas ini match penting banget untuk EVOS biar tetap berada di 2 teratas. Ibu Nevin. Iya, karena poinnya juga akan lebih besar nantinya ketika mereka bisa ngedapetin 2-0. Tapi yang ngebahas sedikit ya dengan potensial early game yang dimiliki oleh kedua belah tim Fredrin. Karena sebagai sosok tanker, ini juga bakal punya keuntungan jika dibandingkan dengan seorang Joy. Karena nanti Joy-nya akan terkena efek down, apalagi dia bawa Impurage juga yang ngebuat setiap damage dari ultimate Fredrin-nya ini akan lebih terasa sakit lagi ya. Dan ya dengan damage yang cukup banyak ya sebenarnya ini 4 damage dealer berarti dari Todak sendiri. Karena Queen-nya juga build-nya ke arah emblem-emblem yang benar-benar ofensif. Termasuk dengan Lethal Injection. Dari EVOS mereka harus berwaspada berarti dengan mungkin item-item defensif yang lebih dimaksimalkan di seorang Owl. Iya, tapi tampaknya masih ada Revitalize untuk bertahan dari Owl-nya. Yang kita lihat juga di arah bawah terlihat dari Joy-nya benar-benar langsung menggunakan Retribution-nya. Walaupun tadi ada satu juga cukup menarik ya. Dari atas dari Benedettanya langsung mengamankan ke arah Bulbasurnya ya. Oke, langsung bantuin secara cepat 3 orang. XP, Romer dan juga mid-nya. Dan ini ngebuka juga dari teman-teman EVOS untuk melakukan pergerakan tapi tampaknya masih sama-sama pasif ya. Tidak seagresif di game yang pertama, Nevin. Iya, cukup berbeda sih kalau kita bandingkan ke game yang pertama. Apalagi dari sisi romernya juga bukan tipikal romer yang bisa terlalu memaksa bagi seorang Owlnya. Tapi berbanding terbalik buat Todak Ladies menurutku dengan hadirnya Kalea di tangan mereka justru bisa lebih agresif, cenderung lebih galak lagi mainnya. Dan mungkin secara setup ini mereka juga bisa lebih menguasai dibandingkan teman-teman dari EVOS. Yes, Pedal Strike Lele yang udah benar-benar low. Dipaksakan untuk langsung flicker, tapi kita di arah depannya Queen. Tidak mau memaksakan untuk mendapatkan satu first blood-nya. Menaikkan Lele. Dipaksakan untuk retreat terlebih dahulu mengisi HP bar yang udah banyak banget hilang. Dan bahkan harus menggunakan satu flicker juga baru Ranger Mas. Oke, tapi lihat barter ke arah purple buff yang gak berhasil dilakukan. Dan itu di depan sana berhasil untuk mendapatkan satu turtle yang sangat cukup membuat Todak Ladies untung dan unggul. Dan kita bakal menyaksikan di mana early game dari EVOS ini terbekuk pilihannya. Dengan ketinggalan hanya 200 gold memang. Cuma dari arah goldnya. Dari Fancy Nancy yang tadinya sudah diunggulkan, kali ini berbeda jauh. Iya, bener banget. Dari pergerakan dari Bulbasaur itu Wanderer-nya, kemudian juga ke arah bawahnya, walaupun memang tadi tidak terjadi mirroring ya, lebih memilih untuk melepaskan karena emang kayaknya agak susah juga gak sih Nevin untuk masuk, ada Fredrin, ada Kalea, udah tebel-tebel banget dan ya salah satu hero yang paling gue enak juga sih kalau misalnya ngomongin jungler. Oke, bakal coba dipasar dan itu dia, Tsunami Slam Komboin. ke arah Lele. Dan itu dia kenapa alasan gue melihat kalau misalnya Baxia itu mungkin agak lebih cocok di tangan dari seorang Lele. Karena dia akan bakal dipaksa, Net. Dia akan bakal menjadi satu sosok kill yang akan dimakan terus-terusan. Karena Rosemary udah nggak mungkin dong ngincar yang ada Purify. Dan Rosemary ngangkat Owl udah nggak ada gunanya dengan Revitalize. Nah kalau di tangan Lele, Lele ngebuka biarin nanti Owl itu yang ada di rumput untuk bermain dengan Fist Crack-nya. Ya, ditambah lagi udah dapat informasi ya di fight turtle sebelumnya.
udah nggak ada flicker dan itu yang ngebuat mereka juga berani untuk all in ke arah seorang lelenya. Sus Aul juga akan cukup sulit loh itemnya sekarang kalau di arah roamer Baxianya. Agak cukup sulit dengan under seperti ini. Dia udah ketinggalan 1700 gold. Dia di commit sama Miku udah pasti hilang. Rosemary nggak usah takut untuk commit ke Raul. Ya, dan memang bakal coba untuk sedikit dipaksa di area gold lane-nya ya. Karena kita tahu Todak Ladies kan typical drafting yang kuat banget untuk team fight. Bahkan area OP pack-nya akan sangat besar. Tapi itu dia. Oke, Queen bakal coba dipaksa. Kali ini dengan satu buah Alexavana Blow for defensif. Telah dikeluarkan yang menandakan sedikit power untuk para pasukan dari tim EVOS untuk bisa membalikkan kebalikan. Tapi lihat, langsung ada Purify Gaming telah dikeluarkan. Menandakan mereka harus mendapatkan turtle kali ini. Infonya udah mahal. Tapi Aul memilih kalah yang lain. Oke. Aul memilih untuk zoning out menuju ke arah sosok seorang Beatrix untuk mendapatkan plating gold seorang Fancy Nancy. Dan mereka cukup mengandalkan Fancy Nancy berarti nantinya di arah metode late game. Ya, 2 orang di bawah sudah ada informasi. Tapi masih Davis break ke arah belakang Lele yang sudah mencoba untuk mengawasi pergerakan dari teman-teman Todak. Tapi ini agak susah juga sih. Walaupun memang terlihat di minimap ya. Dari Joy-nya yang udah siap menahan untuk stack 4 nih untuk masuk ke arah turtle ya Ranger Mas. Gak bakal bisa masuk dia. Kalau dia masuk udah kelar pasti akan ditangkap. Mau nggak mau Aul yang nempelin ke arah tan. Nah seperti ini adalah kesempatan untuk sosok seorang Joy dari seorang Ace. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Todak Ladies berhasil mendapatkan Aul. Menelan Aul dengan cukup mudah. Dengan damage dari seorang Estatic dan bahkan di depan sana. Dari Ash memilih untuk mendapatkan fokus turret di arah top lane. Dengan menit yang kelima, wise decision dari seorang Ace. Iya, walaupun memang cukup lama mereka membuang waktu di area turtle-nya. Dan melihat juga Ash lebih memilih untuk majuin minion ke arah atas dan ujung-ujungnya juga akhirnya mereka mendapatkan turtle yang kedua gitu Mas. Oke, berarti gue lihat di sini Ash selama nggak unggul banget tim EVOS dan selama nggak ada satu buah poin kill yang dapatkan dari keunggulan tim EVOS, Ash nggak mau ke arah objektif. Dia kayaknya bisa dibilang agak cukup kurang percaya gimana caranya para pasukan dari tim EVOS bisa ngezoning minimal sisi-sisi yang untuk dirinya. Belum mengambil resiko ya untuk Asha sendiri. Karena memang secara goldnya ini udah mulai masuk ke pinggir jurang. Hanya Ash saja yang masih bisa sedikit mempertahankan dari perbedaan goldnya. Sisanya sudah mulai terkejar. Terutama dari segi XP lane-nya untuk Queen sendiri. Karena kan Benedetta apalagi dengan membawa damage, clearingnya bakal cepet banget. Goldnya langsung melambung jauh banget. Dan secara itemizations juga udah ada satu buah Heptasis. Kalau untuk Fredrin dari seorang Tan, prioritas utama menuju ke arah Antikiras. Jadi akan langsung menangkal physical damage yang bakal masuk, tapi mungkin nextnya ini bisa langsung ke arah magical damage. Waduh, ini akan berat sekali dan lihat di sana zoning out dilakukan. Di arah belakang langsung ada tembok, langsung ada tsunami slam. Aul, waktu yang cukup banyak dan lihat terlalu banyak short skill yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan satu turret di arah bottom lane. Belum ada pertukaran selain top turret. Dan juga point kill tidak ada pertukaran sama sekali. Ya, walaupun emang mencoba untuk mengincar ya, traction pulse-nya juga nggak bisa untuk langsung dikomboin dengan lelenya ini pakai badang ini pakai oleh lele, hampir kebalik saya ngomong. Tapi terlihat emang di bawah tadi mau ngincer ke arah Bruno pun juga agak susah sih, karena masih ada informasi dia punya satu Purify. Ya, tapi lihat di depan sana Lele terlalu kuat, terlalu keras. Tapi di mana sosok dari Tan ini nanti di arah metode late game dia akan hancur sama Bruno. Jadi Ace selain dia nge-stretch game ini, dia harus juga sih nutup ke arah turtle yang ketiga. Kalau turtle yang ketiga ini didapatkan sama Todak Ladies, makin berat loh nge-stretch game ini untuk lebih ke arah late game. Atau mereka mirroring sih, tapi susah juga sih ngambil Benedetta ya. Gak bakal worth it. Iya, gak bakal gampang kabur ya. Soft skillnya terlalu banyak nanti kalau untuk fokus ke arah Benedetta. Iya sih, emang agak berat untuk EVOS di drafting seperti ini. Apalagi kalau misalnya ngeliat objektif yang lagi coba diamanin sama Todak Ladies. Ini juga susah buat ditembus. Mereka benar-benar harus nunggu lama banget. Harus mencoba untuk supaya minimal satu pemain antara Fancy Nancy. Ada yang show! Ada yang show dari top lane. Ini kita bakal melihat di mana Queen bakal coba untuk ditahan begitu saja. Petrify Gaming akan coba ditahan para pasukan dari tim Todak Ladies. Berhasil selamat satu orang tapi nampaknya S masih mau lebih. Damage-nya belum burst. Membuat sosok seorang Queen untuk bisa di take down. Meanwhile dari bottom lane, Miku yang mendapatkan keuntungan dengan plating yang dimiliki dan enak banget. Kita lihat di mana Rosemary bakal coba ditutup jalannya. Bukan hanya itu saja. Rosemary bersama dengan sosok dari seorang Miku tidak tersentuh, untouchable benar-benar.
Ini sih kalau dilihat dari power masing-masing hero yang dimiliki oleh kedua tim, Sodak Ladies sih emang lagi unggul-unggulnya. Ini kalau misalnya ada blunder aja, ini bakal ngebalikin keadaan. Tapi kita jarang mid lane ya. Oke, tapi lihat Raspberry menarik ke arah seorang Aul, baik time dikeluarkan, tapi lihat press swordnya. Masih dapatkan 1 poin karena spray down. Tembakan peringatan dengan ada ecstatic burn effect berhasil mendapatkan 2 poin kill dan bahkan 3. Kita lihat Fancy Nancy pun juga tumbang di sini. Ya ini terlalu banyak sih keunggulannya termasuk ke area Purple Buff, dapetin outer turret di area mid lane juga, dan Sodak Ladies sekarang memegang keunggulan sekitar 4.000 yang harusnya ini juga akan bertambah lagi. Dan EVOS, pertukaran yang bisa mereka lakukan satu-satunya itu hanya menuju ke arah Queen. Jadi memang sekarang posisinya sangat amat tertekan, mereka hanya bisa berharap untuk melakukan defensif saja. Sedangkan kalau kita ngomongin defensif, ini bukan tipikal defender yang kuat banget ya, bukan tipikal yang punya area of effect, tapi at least mereka bisa nge-clear wave-nya dengan cepat dengan hadirnya 2 marksman. Wah, ini yang cukup lumayan berat adalah gimana mereka itu ngebawa game ini. Karena jujur S udah dapetin 1000 gold difference dan mereka nggak boleh fokus ke arah Benedetta. Kalau mereka fokus ke arah Benedetta, mereka akan ke distraction menurut gua. Iya. Fokus dengan adanya fight 5 versus 4. Itu satu-satunya yang cukup mahal. Kalau misalnya Rosemary ngangkat Aul di depan sana, biarin Lele nutup ke arah belakang. Itu pun kalau misalkan kombonya Wah, juga visionnya gak kompleks kebuka. sama Shine. Vision gak kebuka, tapi lihat di depan sana. Bakal bertutup Aul, damage-nya terlalu sakit. Traction full dan S berhasil mendapatkan ke arah Farsha. 1 hit terakhir, lihat di depan sana. Mendapatkan 1 point kill. Zoning out terjadi. Lele dari seorang Miku dan bahkan Lele save the day for this time. Dan di sana Presidensi akan menjadi sebuah poin kill yang sangat mahal. Oke lah seorang Niku. Karena fokus mereka ke arah sosok seorang Shine yang tidak dapatkan. Dan Ace, ini say thanks to Ace. Karena distraction yang dia lakukan. Dan berhasil menutup ke arah Farsha. Akhirnya membuahkan hasil untuk EVOS. Wah, ini stiker Balmon udah harusnya keluar. Ini bencana. Karena terlihat jelas ya. Baru dibahas, Sodak melakukan sedikit mistake, dan itu benar-benar sedikit banget di arah Lordnya. Dan ini ngebuat sekarang kebalik keadaannya. EVOS yang dapetin Lordnya, dapetin beberapa poin kill. Bahkan tadi Miku, satu pergerakan yang menurut gua gak terlalu penting untuk dilakukan. Justru malah enak untuk Fancy Nancy-nya. Tinggal nendangin bolanya dan dapat 1 poin kill. Dan dia nggak expect kalau ada Fancy Nancy di depan sana. Dia nggak expect. Dan Aul ini dia badan yang sebenarnya benar-benar membuka vision. Rumput tadi jujur ya, kalau kalian sadar ya, ada vision yang miss tahu dari mereka. Satu. Deket jungle dari EVOS tuh, di ujung situ. Kalau Lele nggak sengaja lewat ke kiri, iya, itu Lele bakal ditarik. Lele bakal stick kena Tsunami Slam. Itu berbahaya dan itu dia. Traction Pulse. Traction Pulse-nya tanpa following up damage dari Lele. Kalau itu di following up, Traction Pulse-nya dapetin 2 seperti tadi, mungkin kasus teamfight akan terjadi. Iya itu kalau main sama si Isan tuh begitu tuh, Ji. Cuma ngomong gini dong Isan. Nih Net, gua isep ya, gua isep. Dapat isep tapi ditarik. Oh, Immortality masih terlalu keras. Meanwhile, Sam di depan sana nggak bisa lagi langsung fokus dapetin 1 point kill. Tapi item Immortality Aul wise decision banget. Ngebuat dia akan berpikir 2 kali untuk makan Aul. Iya. Gimana nih Nevin dari itemnya? Ya, secara dari segi itemization memang kita udah ngelihat prioritas ke arah Genius One ya dari Farsha sendiri untuk bisa mulai mengurangi nih magical defense yang akan segera dibuat sama Baxia-nya, sama Badangnya juga karena sudah mengamankan ke arah Oracle. Dan kita bakal melihat kembali lagi ya dengan hadirnya item-item yang udah di tangan dari seorang Ashe sebenarnya bisa menambahkan magical damage ya karena udah sampai ke arah Blood Wings, dan ya keunggulan gold ini jadi satu keunggulan yang kerasa banget jika dibandingkan dengan sosok Fredrin di arah Guardian Helmet saja. Tapi yang menarik memang dari kedua belah marksman sih, karena ini kan double marksman ya. Double marksman dari Kimi, dari Bruno, dua-duanya unggul. Beatrix harus mulai berhati-hati dari seorang Miku. Gila ya, dari 4.000 gold loh perbedaannya. Gold difference dari awal early game sampai akhirnya di Lord yang pertama mereka mistake. Sekarang udah mulai kesusul tuh. Udah 3.100 lebih kesusul dari satu fight yang tidak terlalu rapi dan bush yang tidak dicek sedemikian rupa ya. Satu bush yang di Rokursa nggak kecek. Kemudian dimajuin modal badan doang ya kasarnya ya. Modal Aul masuk. Nah memang tapi kalau Aul gak masuk. Dan itu dia. Ketika Lele jadi target utamanya akan sangat berbahaya dan langsung aja first crack. Harusnya dikeluarkan oleh seorang Lele. Defensive item tapi Rosemary langsung tumbang. Dan malah peringatan. Revitalize save the day for Aul masih dengan immortality yang cukup keras. Dan objektif dari Queen.
Alex Topana Blue for nothing, dia masih mau follow up damage itu nggak baik karena itu berbahaya untuk dirinya sendiri. Dan nggak tahu juga dari arah targetingnya mau ke arah mana ketika maju ke arah depan pun udah hilang setengah darah. Ingat walaupun Fancy Nancy? agak berani juga di arah Lord Death di Fancy sini. Nancy, ingat itu dia base-nya di kiri bukan di kanan. Dan lihat fokus ke arah seseorang tahan damage terlalu besar dan langsung ada Venom strike side. Langsung tembakan ke belakang. Fancy Nancy tumbang dan bahkan Lord akan ada di tangan atas dan Retribution is on point. Ace Mati 3. menyelamatkan para pasukan dari tim EVOS dan Side semaksimal mungkin coba untuk bertahan tapi looking for wipeout. Ini dia Fancy Nancy. Tadi kenapa dia ke kanan sedangkan base-nya dia tuh di kiri. Iya, dan tidak dicek juga. Ada satu tan yang agak sedikit nafsu juga untuk dapetin lurus? ke arah Fredrin-nya. Tapi Liri? ini Really? buat Lurus? ke arah bawahnya Minion-nya tidak. Nggak ada badang. Jalan begitu baik untuk EVOS. Walaupun memang ada badang sih dalam 5 detik lagi. Tapi mereka pengen komit dari Todak. Satu kesalahan yang mungkin kita akan coba lihat dari Dan itu bakal coba dilurusin begitu saja dan para pasukan dari tim Oh EVOS my god. ke bawah ke game yang ketiga. Satu small mistake yang berhasil membuat Todak berhasil mendapatkan game yang kedua. Saya cuma bisa tersenyum. Dan bahkan senyuman bahagia keluar dari raut wajahnya Nevin ya. Melihat satu kesalahan dari Todak dibalaskan oleh satu kesalahan yang cukup besar juga oleh teman-teman EVOS. Dan ini ngebuat mereka langsung straight push. Dan kalahnya pun juga sama seperti di game pertama Todak kalah lagi. Di push di bawahnya. Balas dendam ya jatuhnya. Iya. Balas Karena dendam. tadi ya, Allahu Akbar. gue udah ngeliat Fancy Nancy yakin. Karena gini loh, kalau gue tahu dia pegangin ke arah Lord. Nah, pegangin Lord itu, kan kita ingat ya base-nya di kiri. Iya. Yang vision dia di kiri. Kalau base-nya di kanan, oke dia ngambil ke kanan, wajar. Biar follow up-nya deket. Tapi dia ngambilnya ke kanan terus tuh. Lord-nya nggak ditarik ke kiri. Iya, makanya. Menurut gue Lord-nya harusnya ditarik ke Itu kiri. mistake pertamanya. Yang kedua ada Fredrin, dia udah sliding terus tiba ada Restrek yang kayak ya udah lu nggak ada flicker juga pakai Purify udah pasti kena tetes bro. Jadi kayak Padahal Shine-nya udah nutup ke arah Farsha loh tadi. Shine-nya udah nutup ke arah Farsha. Udah jauh banget ke Udah belakang. ditembakin ke arah belakang. Iya ya, tapi memang kurang hati-hati aja sih ya ngelihat belum ada informasi apapun di sekitar area Lord. Itu bukan jadi hal yang baik untuk damage dealer ada di bagian depan sendirian tanpa adanya penjagaan. Dan sekarang Bang Oji dan Bang Kornet akan memanggil helikopter. Bersama Nevin. Kalau Nevin nggak mau, ntar gue Nah, soalnya ini special game ketiga katanya harus yang manggil Oke, cowok-cowok doang. berarti Mr. Bim Bim mungkin next kalau misalnya Nevin nggak suka ada helikopter, ya udah kita besok nggak usah ada helikopter, mungkin nanti ya evaluasi Nevin. Besok gitu ya. aku mau pakai roket soalnya. Wah, udah disiapin capek. PR. Enggak bentar nih. Udah disiapin capek-capek helikopter edit. Ya udah nggak usah pakai helikopter tuh kan, marah kan produsernya. Nggak, Ya udah deh. ayo helikopter yuk. Ayo coba. Ayo, Helikopter. Wah, Nggak ngambek mau. kan. Ayo. Ya udah nggak apa-apa, kita lihat dulu ya dari highlightnya sebentar. Dari 2 menit yang pertama, memang kita sempat melihat bagaimana agresifnya Todak. Seperti yang aku udah bahas juga, team fight mereka kan sangat powerful. Mereka punya area of effect dari Farsha, mereka juga punya Tan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin objektif kayak Turtle atau Lord, itu akan sangat diungguli. Makanya nggak heran ketika ada 3 Turtle di awal jatuh ke tangan Todak. Tapi yang nggak pernah berhenti adalah dari seorang Ashe-nya. Kalau misalnya kalian ngelihat pergerakan Ashe itu dia ada selalu di mana-mana, dan di momen ini bisa dibilang Ashe yang membeli waktu supaya dia bisa ngedapetin ke arah estetik. Meanwhile teman-temannya juga kebetulan nih dan pas banget Lele juga bisa lumayan memberikan pressure ke arah Miko. Dan dari 2 fight yang terpecah kayak gini, ini ngebuat adanya space tercipta buat teman-teman dari EVOS sendiri. Makanya sempat ngedapetin objektif ke arah Lord atau Madaranya juga di tangan Lele. Dan sebenarnya secara damage juga Fancy Nancy sih, ini damage-nya udah sangat terasa. Karena memang kalau kita bandingin antara critical damage dengan DPS, ya memang Bruno akan cukup unggul ketika berhadapan langsung 1v1 dengan seorang Beatrix. Masuk ke arah menit yang ke-13, Ashe ini udah mulai aktif ya, karena memang di awal difokuskan untuk bisa ngedapetin kayak gold, monster jungle, leveling. Tapi ketika udah masuk ke arah menit-menit mid game, ini Ashe pun udah mulai bisa berkontribusi secara aktif, makanya 1 Lord sempat didapatkan. Yang sebenarnya ini jadinya sangat amat krusial karena Shine-nya harus tumbang dan wipe out justru tercipta. Ya mungkin bisa kita mundurin lagi nih. Bentar.
Tadi ya posisi dari Fancy Nancy ya yang lumayan dikhawatirkan Terlalu depan. sama kita semua. Jauh ya mundurnya. Ya. Oke. Udah lewat. Apa sih? Maaf ya. Nevin! Gue pengen berkata kasar rasanya. Nih. Astagfirullahaladzim. Nih. Dimundurin tiba-tiba langsung ke bawah tuh. Dipelanin Nevin, dipelanin. Nah, Fancy Nancy harusnya dia kita Nah. lihat ya. Shiny tuh udah mukul mundur estetik kan. Sebenarnya mereka udah ke-track lumayan juga lagi. safe sebenarnya. Tapi Queen-nya udah masuk juga dari arah yang berlawanan. Tapi emang, aduh gimana ngomongnya ya. Dari awal pun mereka ke Lord ya, di bawahnya tuh nge-stuck loh minionnya belum Bahaya di-clear loh. Iya, belum di-manage loh yang bawahnya. Dan ini ya kecil sih memang, tapi jadi berakibat fatal yang ngebuat dari Todaki juga langsung bisa straight push di arah bawahnya. Iya, makanya Benedetta sih yang jadi masalah banget ya kalau menurutku di game ini. Nggak terlalu sih Benedetta menurut aku ya, jujur ya. Karena pertama, Tapi Benedetta aku setuju kamu Nevin. kalau Makasih ya Bang Arnet. Iya, aku setuju. Benedetta ini masih bisa head to head sama Ashe. Aku setuju Nevin. Sama Ash. Sama laning jauhnya. Jadi menurut aku akan 4 Aku sama megang pendapat Nevin. 4 sama 4 kalau menurut aku. Jadi Oke, itu menurut Bang Oji dulu. 4 sama 4. Jadi kalau bisa dibilang, kalau misalnya mereka fokusnya cuma ke Benedetta, dari tadi cuma main kejar-kejaran doang. Nah, ada baiknya kalau mereka nggak mau main kejar-kejaran, 4 sama 5 mereka bantai, kalau nggak ya udah 4 sama 4 aja. Tuh, helikopternya ngambek tuh, mandir. Gara-gara Nevin. Saya minta maaf lu Nevin. Ayo maaf ya. Aku bukan helikopter. yang mau ganti kamu gitu. Bukannya nggak mau ada helikopter. Tadi katanya mau roket kamu bilang. Tapi Maaf mau dulu. kamu berarti ganti dia ngambek. Iya. Ya kan nanti ada juga, jadi roketnya buat... Berarti dia tergantikan. Enggak deh, udah sorry deh. Ih, kok sorry-nya kayak terpaksa gitu sih? Maaf helikopter ya. Maaf ya helikopter ya, bukan bros gimana, tapi emang kalau Ibu sedang di Nevin atas ini- suka lupa begitu. Maaf helikopter ya, sombong jadinya Nevin, astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman ya, emang di sini kayak gitu. Kalau sama senior emang digituin. Astagfirullahaladzim, aku baru masa magang. Aku tua. Emang. Emang. Iya. Tua banget kali. Wow ya, tapi itu dia untuk game yang pertama. Setelah itu kita juga bakal lihat nih dari segi MVP-nya seperti apa. MVP-nya menurut gua ini tetap ada di Ya Allah Nevin, kamu lihat betapa sedihnya. Sedih banget ya. Bisa kayak gitu. Lucu banget. Gila. Ada orang, ada yang sedih dia lucu tertawa di atas penderitaan helikopter. Maaf ya Jadi kelihatan helikopter. Jadi kelihatan sifat asli kamu. Ih, kamu kenapa sih tega banget sih? Nevin? Maaf ya helikopter. Cup. Udah MVP Kita aja lihat langsung MVP aja. dulu ya. Di sini nih MVP di kiri aku nih. Ya udah yuk kita bergeser dulu. Nanti Parsian. aku puk-puk dulu helikopternya ya. Oke, MVP. Oh, Fred win. Fredrin. Kenapa Fred win? Ih, Menang. ini BTR yang punya BTR. Menang, Fred win. Iya, yang punya Fredrin. BTR. Oh, itu Edwin. Fred win. Oh, iya. Edwin. Tan MVP-nya. Dengan kerja di angka 307 ya, nggak ke-pick off sama sekali. Dan memang pilihan Fredon ini langsung diambil ketika udah ngelihat Joy. Dan ya secara teori emang Fredon ini akan menutup Joy ketika perebutan objektif. Dan itu yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh seorang Tan. Secara damage nggak perlu dikhawatirkan lagi dengan hadirnya Impure Rage. Dan secara itemizations memang akan langsung diprioritaskan ke arah dua item utama Antikiras dan juga Radiant Armor. Karena kita tahu betapa banyaknya DPS Magical yang hadir kayak dari Kimi dan juga dari Joy yang selalu akan bertemu dengan Tan di area frontline-nya. Dan physical damage dari Bruno juga harusnya udah mulai ketutup dengan hadirnya Antikiras di sana. Dan secara keseluruhan juga kalau melihat dari poin eliminasi ataupun dari segi buff monster jungle yang diamankan, sebenarnya lumayan imbang sih ya. Ada beberapa pertukaran yang dilakukan oleh kedua belah tim karena memang ending game kita benar-benar bergantung kepada satu decision making aja. Tapi yang bisa di-note juga output damage yang bisa deliver dengan Fancy Nancy ini udah hampir maksimal. Tinggal satu item terakhir saja yang dengan satu emblem ya untuk 1v1. Sir Assassin itu ngebuat dia tadi sempat bisa ngedapetin ke arah Miku juga. Dan ini dia untuk Rich Girl datang kepada Queen bersama untuk boss lady-nya datang ke arah Miku. Untuk the victim harus ada Owl dengan 105.000 damage taken dan Tan berperan sebagai support system juga dengan 7 assist. Ya ampun, ternyata ada tulisannya Rich Girl, Boss Lady, dan The Victim. Aku pikir tadi Nevin yang menciptakan loh. Kagak itu dari Iya, aku pikir awalnya kayak Rich. Dari keren minggu nih. lah. dari minggu pertama. Dari minggu pertama. Keren banget Mana analis aja. kita, Rich Girl, Rich Girl. Tapi nggak pernah ngomong Rich Girl soalnya. Oh iya. Nevin baca. Ketawain dulu deh lo. Lupa dah lo.
Ya, itu dia dari damage attack-nya juga sudah cukup banyak ya buat teman-teman dari EVOS. Dan ya itu untuk hasil dari game kedua, kita akan dibawa ke dalam game ketiga. Yeay! Dan kita akan berganti partner saya karena Ranger Mas ada urusan keluar. Jadi kita sudah kedatangan langsung dengan Om Wawa. Gimana Om? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Kita memang juga melihat ini Om Wawa lagi keadaan yang cukup bersemangat walaupun memang pakai bajunya Ranger Mas tadi ya. Tapi kalau misalkan mau melihat di game ketiga Om Wawa, kira-kira kamu bisa nggak sih sedikit melek dulu, jangan tidur mulu? Saya mengantuk. Kamu